Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa, kali ini kita kedatangan tamu nih. Ada dua orang tamu, Mbak Farah sama Mbak Intan. Assalamualaikum Mbak Farah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Intan. Waalaikumsalam. Kayaknya ada yang mau ditanya nih Ji. Iyalah datang. Apa ya? Siapa nih yang duluan nih? Siapa nih? Ayo. Mbak Farah mau tanya, monggo sama Pak Ustadz, ucapkan salam, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, Ya. kalau ada orang atau seorang ibu yang single parent Pak Ustadz, kebetulan single parent tersebut tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Nah, Single parent tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Oke, lanjut. ya. Kemudian yang menafkahi anaknya itu adalah si ibu tersebut. Sebenarnya itu yang wajib menafkahi kalau di dalam Islam itu sebenarnya ibu atau ayahnya. Nah, itu sebagai ibunya itu sebaiknya bagaimana menyikapinya dalam sehari-hari, dan bagaimana kalau dia ada perasaan tidak ikhlas gitu Pak Ustadz. Oke. Bagus pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan Mbak Farah, mudah-mudahan saya diizinkan bisa jawab ya. Jadi sebenarnya kalau sebagai single parent, umpamanya Mbak Farah sebagai seorang ibu yang membesarkan anaknya, sebenarnya yang wajib memberikan nafkah itu adalah ayah si anak tersebut. Ya, ayah si anak tersebut. Itu sudah kewajiban. Dan kalaupun umpamanya pisah, ada beberapa cara pisah. Kalau memang istilahnya yang memisah itu ibaratnya si laki-lakinya, nah si istrinya, si istri dapat uang pesangon, istilahnya kasarannya dapat uang pesangon, tapi si ayah juga membesarkan anaknya sampai anak itu bisa dilepas, dari mulai mau sekolah SD dibiayai, SMP dibiayai, SMA dibiayai. Kalau itu anak mau kuliah ya ayahnya biayai ya. Nah, kalau memang kondisinya akhirnya si ibu yang biayai, kalau ibu membiayai, karena salah satu hal bahwa si ibu itu tidak ingin anaknya dididik oleh bapaknya, bisa banyak ragam. Umpamanya bapaknya penjudi, ya akhirnya nggak mau anaknya kena seperti bapaknya. Bapaknya umpamanya tidak bekerja, atau arogan, atau emosional, atau koloan, malahan koloan itu maksudnya itu ya dulu itu termasuk anak mama umpama. Nah, jadi sifat-sifat itu si sang ibu itu tidak mau nanti anaknya kepancing ke arah sana. Nah, titik pada saat si ibu itu punya niatan untuk menarik anaknya agar tidak seperti sifat-sifat buruk ayahnya, itu insya Allah niatnya baik. Jadi niatnya itu menyelamatkan akidahnya si anak, dan insya Allah itu ditulis amal soleh untuk sang ibu. Nah, bagi seorang ayah setelah pisah kemudian ayahnya itu tidak memberikan nafkah, itu sebenarnya si ayah ini dia tetap berdosa di hadapan Allah Ta'ala. Jadi sudah langsung terkunci berdosa kepada Allah Ta'ala. Tidak melaksanakan kewajibannya. Tidak melaksanakan kewajibannya. Ya, kalau kepada istrinya, nah tadi kalau yang si laki-lakinya yang memisahkan, si istri harus dikasih pesangon. Tapi kalau si istri yang ingin pisah tidak perlu pesangon. Tapi tidak boleh meminta mahar nikahnya tetap. Tapi tetap membiayai anaknya. Iya kan, ini untuk istri dulu, Ci. Satu-satu. Untuk istrinya seperti itu. Jadi si istri tidak dapat pesangon. Untuk anaknya ya tetap wong anaknya, ya. Jadi bapaknya lah yang membeli biaya, yang memberi biaya, kecuali Haji C mau membantu. Kan gitu. Membantu si anak
Yatim. Bukan yatim. Bukan yatim, Ci. Bukan, ada bapaknya. Bapaknya ya anak yang kasihan lah. Anak yang kasihan. Anak yang kasihan. Biasanya itu Pak Tung yang seperti itu suka sekali membantu. Ya, anak yatim yang bukan anak yatim, anak kasihan. Biasanya Ustadz ada seorang bapak nggak mau membiayai anaknya lagi karena menganggap mantan istrinya ini orang berada gitu Ustadz. Itu juga tetap wajib membiayai walaupun orang tuanya mantan istrinya tuh kaya raya. Iya. Jadi kaya atau tidaknya mantan istrinya itu seorang ayah harus wajib membiayai anaknya. Kalau dia bayi menyusui segala macam. Ya, kalau menyusui enggak lah ayahnya ya. Susunya maksudnya. Oh iya, ya susu kalengnya maksudnya. Formulanya. Formula ya susu kaleng ya. Saya itu iya. Karena saya awam sih yang seperti itu. Kali kalau haji itu tanya sama Tung ya, wah itu detail dia mau menjelaskan. Tapi intinya adalah si ayahnya harus membiayai. Ayahnya harus membiayai, apapun bentuknya ayahnya harus membiayai. Kalau dia tidak membiayai si anak, insya Allah itu sudah dianggap dosa oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian kalau momennya si ayah ini memang ayahnya nakal, momennya ya menteror, mengini, itu dosa malah berlebih. Itu perlu diingetin nggak sama mantan istrinya? Nih anak kamu nih biayain gitu, kok udah lama nggak biayain gitu, perlu nggak seperti itu? Ya, persoalannya itu karena bisa aja si istrinya boleh memberi masukan seperti itu. Tapi karena memang ayahnya nakal itu kan jadi terus dia mau ngomong apa dibiarin gitu loh, Ci. Paham ya? Itu nggak cuma mantan suaminya yang lihat istrinya memberi nasihat itu dicuekin istrinya. Lah wong yang namanya masih suami istri itu si suami ngomong apa aja juga istrinya cuek loh sih. Karena nggak dengar itu Pak Ustadz. Kebalik, bukan. Sekarang ada Ustadz, suami tuh nggak kerja, jadi istrinya yang kerja gitu. Ada juga seperti itu sekarang. Ya ada, bisa aja kalau Mbak Farah ini juga kasusnya mirip seperti itu. Nah, bagi Mbak Farah yang membiayai anak, nah ini menjadi amal soleh. Jadi sebenarnya itu kan kewajiban si bapaknya. Tapi karena bapaknya itu dablek, beling, nakal dan sebagainya, ya itu akan menjadi amal soleh yang sangat berlebih. Istilahnya itu ada di jalan Allah. Maksudnya adalah menjadikan si anak ini tetap hidup karena diberi karunia oleh Allah Ta'ala, dan itu fisabilillah. Jadi Mbak Farah tidak cuma amal soleh ada di jalan Allah, dan kalau Mbak Farah itu memangnya ada di jalan Allah, nah itu tadi jangan gerutu, belajar karena sudah di titik itu nggak usah gerutu, karena pahala itu akan ditulis insya Allah nanti di akhirat. Nggak usah gerutu, biarin aja. Kalau memangnya Mbak Farah merasa ditolimi dengan mantan suami, umpama loh ini ya, nggak ada masalah, biarin aja. Ketoliman itu kan hanya di dunia, kan gitu ya. Nanti kalau di akhirat bisa aja Mbak Farah, nah banyak sekali hal yang nanti dihapus, kesalahan-kesalahan Mbak Farah itu nanti kelihatan di akhiratnya. Karena apa? Ketoliman dari suami itu diterima dengan lapang dada dan tidak benci, tidak dendam, seperti itu. Paham ya? Ini Pak Ustadz, karena tidak bisa karena nafkah dari si ibu tersebut, kemudian jadinya anak tersebut terpaksa harus dititipkan ke orang tua. Nah, apakah menitipkan anak ke orang tua itu, dan itu maksudnya ketemunya tuh kayak lama gitu Pak Ustadz, nggak bisa tiap hari ketemu gitu. Apakah menitipkan anak ke orang tua itu nanti kan pasti menyusahkan orang tua itu Pak Ustadz, orang tua yang mengasuh anak kita. Apakah itu salah dan dosa di hadapan Allah Pak Ustadz? Iya, kalau memang Mbak Farah itu kondisinya itu memahami kalau mamanya si anak itu ikut Mbak Farah, umpama ya, kemudian direcokin dengan suami. Nih, kondisinya memang seperti itu. Kemudian Mbak Farah juga nggak ingin anak ini rusak oleh sesuatu yang tidak baik yang dilakukan ayahnya, mama. Walaupun sebenarnya si ayah itu sebenarnya boleh bertemu dengan anak, tetapi kalau kalimat-kalimat yang diucapkan si ayah itu menjadikan rusaknya akidahnya si anak, si ibu sebenarnya boleh menolak, sebenarnya boleh seperti itu. Nah, kalau umpamanya Mbak Farah tidak punya kekuatan untuk menolak si mantan suami, padahal kalau umpamanya boleh ketemu sama anaknya, kemudian dicekoi sesuatu hal yang umpamanya kurang baik, umpama, ini hanya umpama ya.
Nah, di sini ada khawatiran sehingga dititipkanlah anak itu kepada orang tua, Mbak Farah mamanya. Nah, di satu sisi Mbak Farah niatnya baik untuk menyelamatkan anak, paham ya? Tapi di sisi lain Mbak Farah juga salah membebani orang tua, paham? Dan dua hal ini akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Masing-masing akan dihitung, ya. Mana yang lebih tinggi, kebaikan Mbak Farah atau Mbak Farah yang menyulitkan orang tua? Nah, di titik ini, kalau mamanya ibunya Mbak Farah itu dengan ikhlas ditanya, mamanya, Bu, Ma, kalau saya titip anak saya ikhlas enggak? Beliau menjawab ikhlas, selesai. Mbak Farah tidak dianggap itu kesalahan, ikhlas insya Allah. Nah, insya Allah itu tidak dianggap kesalahan. Yang dianggap kesalahan itu adalah tidak bicara, tidak ada akadnya istilahnya, tidak ada akadnya, kemudian dititipin, kemudian ibu nggerutu. Nah, itu salah. Ya, kalau ibu nggerutu itu, nah, di titik ini Mbak Farah salah di hadapan Allah Ta'ala, karena nggak ada akad. Kalau ada akad, Bu atau Mah, saya mau nitip anak, mau nggak? Kan gitu akadnya. Dijawab mau, kan gitu. Nah, dijawab mau, ikhlas, lillahi ta'ala, selesai, sudah, itu tertutup. Nah, adanya hanya amal soleh di mana Mbak Farah itu ingin menyelamatkan akidah anak. Nah, ini menjadi amal soleh. Tapi di suatu keadaan juga Mbak Farah harus tanya kepada ibu, apakah keberatan seperti itu tiap waktu itu maksudnya ya semesteran lah. Semester ini berapa bulan sih ya? 6 bulan ya. Per tiap 6 bulan ditanyain atau per 3 bulan ditanyain. Per bulan lah Ustaz. Pas gajian. Oh iya. Ya boleh lah. Haji itu pinter loh kalau hal ini. Jadi boleh lah. Yang penting ditanyain terus. Kalau ibu itu tidak keberatan, ya alhamdulillah. Insya Allah seperti itu. Ada lagi? Intan sekarang. Oh ya. Baik Pak Ustadz. Sebelumnya mungkin melanjutin dari Mbak Farah aja. Posisinya kalau saya kan sudah tidak bekerja nih Pak Ustadz saat ini. Nah, kayak yang tidak bekerja siapa? Saya. Oh, Mbak Intan. Saya single parent juga dan saat ini tidak bekerja. Nah, terkait nafkah tadi Pak Ustadz. Harusnya kan anak saya sudah mulai bisa bersekolah gitu. Sedangkan saya dan mantan suami itu untuk komunikasi lumayan agak saya duluan yang harus memulai gitu. Dan tadi Pak Ustadz bilang kan kalau soal nafkah itu kewajiban dari ayahnya. Nah, gimana caranya untuk memulai gitu biar saya juga bisa lebih lapang juga menerima kalau mantan suami saya agak susah untuk anaknya gitu membiayai. Padahal sebenarnya saya tuh pinginnya komunikasinya tetap baik-baik saja agar ke anak juga baik kayak gitu. Tapi saya kadang masih suka kesel gitu. Maaf Ustadz, sebelumnya biasanya di sidang perceraian hakim akan memutuskan ayahnya harus berkewajiban membiayai anak. Biasanya gitu. Ya, biasanya gitu. Cuma hakimnya kan nggak pernah nguntit ayahnya itu ngasih apa enggak. Paling tidak si suami udah disuruh kan. Iya. Nah, makanya itu ada kesalahan itu karena apa? Karena suami nerima, berarti semua keputusan atau sumpah-sumpah atau apa namanya itu ya, tanggung jawab itu kan sebenarnya dia harus memahami, sehingga pada saat dia tidak melakukan, yaitu dari sisi pemerintah dia salah sudah. Jadi si mantan suami bisa dituntut sebenarnya itu. Dari sisi syariat Islam ya salah sudah jelas. Wong itu nggak perlu ada apa namanya, tidak perlu ada tanggung jawab yang diucapkan pada saat perpisahan atau perceraian itu. Sebenarnya dalam syariat Islam itu laki-laki atau si suami itu kewajiban sebenarnya. Itu wajib loh. Karena apa? Kadang-kadang nggak ada perceraian, kadang-kadang suami itu juga memberi nafkah kepada anaknya orang lain. Itu kan ya istilahnya anak asuh lah. Memang, nah itu tung aja sering. Banyak anak asuhnya. Banyak ngawur. Karena anak asuhnya itu anak sama mboknya. Anak dan pengasuhnya gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi apa namanya Pak Intan, bahwa dalam syariat Islam memang harus seperti itu, kecuali satu, suaminya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, kan nggak tahu.
Yes. Apakah itu menjadi Kewajiban? bukan kewajiban karena tidak tahu? Ya enggak. Pada saat dia itu mengucap syahadat, ya dia perjalanannya adalah perjalanan Islam harusnya. Dia harus memberikan nafkah. Kalau memang dia tidak mau, ya itulah dosa yang harus ditanggung. Seperti itu. Dan Mbak Intan juga nggak boleh kesel. Nah, ini harus belajar. Iya. Harus belajar. Kalau dalam kondisi saat ini memangnya belum diizinkan untuk mendapatkan rizki oleh Allah Ta'ala, coba Mbak Intan harus belajar dekat dengan Allah Ta'ala. Dekat kepada Allah itu karena apa? Kalau memangnya Mbak Intan mau kerja kan harus ngelamar. Ngelamar kan harus ada tes mamanya. Nah, tes ini kan nggak sembarangan bisa masuk, kan gitu. Kalaupun masuk, walau alam ya, kalaupun masuk bagaimana nggak tahu nih. Nah, pada saat kalau Mbak Intan itu kurang dekat sama Allah Ta'ala, bisa aja masuk di perusahaan atau di instansi yang di instansi itu malah nyebelin gitu. Jadi nggak cocok dengan hati, perasaan, pikiran, akidahnya Mbak Intan gitu. Jadi nggak nyaman di sini, kok nggak nyaman ya. Nah, kalau saya tadi itu menganjurkan umpamanya Mbak Intan itu cobalah dekat sama Allah. Apa umpamanya? Satu, belajar untuk banyak mohon ampun. Satu, dan belajar mohon ampun itu tidak hanya cuma lisan, tetapi difahami banyak salah saya itu di mana ya, kan begitu nih. Iya. Banyak salah saya itu di mana, umpamanya dengan orang tua. Oh iya, dulu saya agak kasar. Di titik itulah banyak mohon ampun. Orang tua siapa? Umpamanya ayah. Di titik itu mohon ampun. Di titik itu aja mohon ampun. Ya Allah, jika dulu saya begini, dan itu dosa di hadapanmu, aku mohon ampuni dosa-dosaku pada ayahku. Terus sampai hati itu tenang. Kalau sampai hati tenang, mulailah memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Seperti itu, karena apa? Itulah cara mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian dengan ibu, dengan ibu ada nggak? Kalau memang ada, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Itu kalau dalam kondisi habis sholat atau dalam kondisi pada waktu merenung, boleh memohon ampun. Pada saat tidak sholat boleh sebenarnya. Dan belajarlah meminta maaf kepada bapak, kepada ibu setiap harinya, sehingga paham bahwa oh ya, saya memang terlahir dalam kondisi yang memang emosional, dan paham. Nah, di titik itulah nanti hidayah Allah itu akan diberikan pada Mbak Intan, pada keluarganya Mbak Intan, sama bapak, sama ibu, sehingga di titik itu nanti akan menjadi hidup baik, maksudnya hidup itu hidup baik maksudnya saya ya. Jadi mulai tidak banyak emosional, mulai tenang. Nah, kalau memang tidak banyak emosional dan Mbak Intan senantiasa banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan bersyukur gimana? Semua nikmat Allah yang dititipkan Mbak Intan, semua karunia Allah yang dititipkan Mbak Intan disyukuri, padahal itu dititipkan sejak dalam kandungan. Jari aja lengkap, tangan aja bisa begini, bukan begini dua-duanya, leher bisa gini, mata bisa kedip-kedip, kan itu ya. Kalau Pak Tung itu tangan itu bisa ke sini, ke belakang, terus ambil dompet, itu bisa. Jadi kerjakan kedekatan kepada Allah Ta'ala itu dengan benar. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah banyak memberiku karunia yang lengkap dari tubuhku. Engkau berikan kepadaku nikmat yang tidak bisa aku hitung sejak aku dalam kandungan ibuku hingga saat ini. Alhamdulillah tidak bisa aku hitung semua nikmat yang Kau berikan pada diriku. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nikmati dalam bersyukur itu. Dan kita tahu hanya nikmat itulah yang dititipkan oleh Allah Ta'ala. Bukan masalah uang yang kita dapat. Enggak, itu uang itu ujian malahan. Uang kita dapat, mau dapat gaji, mau dapat bonus, itu ujian dari Allah Ta'ala, ujian yang wujudnya nikmat. Punya anak itu juga ujian, anaknya baik itu juga ujian, anaknya kurang baik itu juga ujian, anaknya bandel itu juga ujian, harus disikapi baik. Ya kan? Nah, yang nikmat dari Allah itu apa? Nikmat itu kita bisa bicara pun bicara yang baik. Kita bisa mendengar sesuatu yang baik. Kita bisa berpikirlah dengan jalan Allah, senantiasa tidak suudzon, tidak tersinggungan. Semuanya kita punya hati yang kita bisa
melihat sesuatu yang baik menurut syariat Islam harus saya kerjakan dan sebagainya. Nah, inilah yang sebenarnya kenikmatan Allah yang sangat jarang disyukuri oleh hampir semua manusia di muka bumi. Yang disyukuri itu hanya kalau dapat uang, kan gitu. Disyukuri itu kalau ketemu pacar. Alhamdulillah udah ketemu, ini disyukuri kok gitu ya. Tapi intinya begitu ya Mbak Intan, Mbak Farah, intinya kalau memang mantan suami maksud saya itu tidak menafkahi, jangan jengkel, jangan emosi. Di titik itu pada saat dia tidak mau menafkahi itu ujian. Hadapi ujian itu dengan sabar, bukan dengan ngamuk. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi itu ujian. Ya, semua kehidupan ini ujian. Jadi dapat suami ya ujian, ditinggal mantan suami ya ujian, suami dablek ya ujian, anak yang aduh kok nggak gini ya itu ya ujian. Makanya dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dengan keadaan Mbak Intan atau Mbak Farah itu jangan melakukan kesalahan, minimaliskan kesalahan di hadapan Allah, diminimalis, benar-benar serius. Jadi itu yang tadi saya ceritakan, itu mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Nah, itu termasuk Mbak Intan, Mbak Farah melakukan perbuatan baik. Nah, kalau sudah melakukan perbuatan baik, ini kan ada dalam Quran. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, Mbak Intan, Mbak Farah belajar untuk berbuat baik terus-menerus karena Allah. Nah, nanti pada saatnya wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalannya Mbak Intan, di langit ada jalan rezekinya Mbak Farah. Jalan rezeki insya Allah ini baik. Dan apa yang dijanjikan Allah kepada Mbak Intan dan Mbak Farah, apa yang dijanjikan Allah, kalau memang mau mengerjakan sesuatu kebaikan terus-menerus di dunia ini karena Allah, ya insya Allah dijanjikan Allah itu apa? Insya Allah itu surga, insya Allah. Amin, seperti itu. Amin. Makanya jangan ngamuk, jangan ini gitu. Intinya adalah belajar untuk tetap berbuat baik walaupun keadaan Mbak Intan, Mbak Farah ini sepertinya terzolimi, tapi tidak usah itu berbicara terzolimi, karena dulu pada waktu nikah ya seneng. Jangan terzolimi, ya paham ya. Kalau udah seneng jangan jawab, oh, itu kan dulu, iya makanya saya bilang, kan dulu kan seneng ya, sudah jangan bilang terzolimi. Anggap ini ujian yang memang harus dihadapi, seperti itu. Ujian itu contoh apa? Saya kasih contoh ujian. Mbak Farah, Mbak Intan itu dari rumah atau dari kantor umpamanya ya, itu menuju ke sini itu berapa lampu merah? Hitung aja, kira-kira aja berapa lampu merah? Kira-kira 5. Oke, Mbak Intan berapa? Satu Pak. Satu. Sekali aja. Sekali aja. Nah, lampu merah itu sama seperti ujian, harus berhenti. Ya, pada saat kita itu melakukan kehidupan, berhenti itu apa? Ketenangan. Memang tidak sama dengan lampu merah. Ketenangan itu apa? Menghadapi ujian itu dengan tenang, dengan sabar. Ya, memang harus merah ya berhenti. Kalau jalan disemprit sama Pak Polisi, kan gitu, melanggar. Kalau mendapatkan kita ujian, kemudian kita itu emosi, disemprit sama Allah yang nyatet atit. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi ujian itu mirip kalau perjalanan dari sono ke arah sini ada berapa lampu merah. Itu. Ujiannya dari sana sini selain lampu merah apa? Orang yang ngebut nggak karu-karuan. Selain itu naik apa? Mau naik kendaraan, kendaraan dinaikin ngebut nggak karu-karuan. Nah, itu ujian namanya. Jadi bersikaplah tetap baik sehingga mudah-mudahan dengan kebaikan itu jalan rezeki Mbak Farah dan Mbak Intan itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin, amin. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya atas ilmunya. Sahabat beriman dimanapun berada, jika di antara kita atau sahabat beriman ada yang punya masalah, persis seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Farah dan Mbak Intan, mudah-mudahan penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu bisa memberikan gambaran, bahan renungan agar kita tidak salah melangkah dalam kehidupan ini.
Mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi kami yang ada di sini, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.